Kepulauan Riau, Ustadz Majuddin Ma'azi yang kami muliakan, Kepala Pondok Pesantren dan seluruh Dewan Asatidz dan Asatizah yang kami muliakan, segenap para santri dan santriwati, dan yang kami banggakan, segenap para santri dan santriwati yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke penyengat, belok kanan jumpa perigi. Jawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wafad wa idnadatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Qasim NWDI Bintan, Al-Ustadz Majuddin Ma'azi. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan yang saya hormati pula para wali santri semua. Dan yang saya banggakan, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ibnu Qasim NWDI Bintan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pondok pesantren yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai ceramah saya yang berjudul Sukses Dunia Akhirat Karena Ilmu. Para hadirin yang saya hormati, ada yang pernah dengar gak kisah Nabi Sulaiman? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah dengar kisah Nabi Sulaiman? Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau memilih mana antara harta, ilmu, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman ternyata tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi sungguh menggetarkan hati. Takbir. Pokoknya pokok NW NWDI. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana karenanya kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah sholawat serta salam tak juga lupa kita curahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana karenanya kita dibawa dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kegelapan. Zaman yang dimaksud kegelapan itu adalah zaman yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, yang sehingga itulah disebut dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Oleh karena itu sama-samalah mari kita salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kali ini saya akan membawa ceramah yang berjudul Sabar.
Sabar adalah salah satu sifat yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya. Dan sabar juga adalah salah satu sifat terpuji yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu sendiri berfirman di dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam beribadah. Di dalam satu hari itu ada 24 jam, dan di dalam 24 jam itu kita selaku umat Islam mempunyai 5 waktu, yaitu kewajiban kita untuk sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita, apalagi orang-orang tua yang sedang bekerja mencari nafkah, ya untuk kita itu menyempatkan waktunya untuk sholat 5 waktu. Nah, itu adalah salah satu contoh sabar dalam beribadah. Dan yang kedua adalah sabar dalam tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai berbagai macam cara untuk dapat menaikkan derajat hambanya. Dan salah satunya adalah mungkin dengan memberikannya musibah. Nah, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan hambanya itu musibah untuk dapat menguji keimanan atau ketakwaan hambanya sehingga derajat hambanya itu menjadi naik. Dan yang ketiga adalah yang paling berat ini biasanya nih, sabar dalam meninggalkan dosa. Kita selaku umat manusia biasa yang pastinya tidak terlepas dari kesalahan atau dosa, itu pasti sering melakukan dosa, baik itu disengaja maupun tidak. Akan tetapi kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus berpikir caranya supaya bagaimana kita tidak dapat melakukan dosa tersebut, yaitu dengan cara meninggalkannya. Nah, ketiga nih, baru itu sabar nih. Sabar itu sangat diperlukan dalam kehidupan, apalagi khususnya kita, yaitu selaku thalibul ilmi, penuntut ilmu. Nah, di dalam kitab Al-Ala, salah satu syarat orang menuntut ilmu adalah watuli zamanin, yaitu waktu yang panjang. Dan di waktu yang panjang itu juga memerlukan kesabaran yang besar. Nah, kalau kita ingin menjadi santri yang bagus, kalau kita ingin menjadi santri yang jadi, kita memerlukan waktu yang panjang dan hasil yang maksimal. Karena apa? Karena kata kiai kita, untuk membuat suatu pedang yang tajam dibutuhkan juga hasil yang bagus. Contohnya aja nih, untuk membuat pedang yang tajam, besi itu harus dibakar terlebih dahulu, diketok, dikemekkan. Setelah itu diasah lagi, kalau kurang tajam dibakar lagi, diketok lagi, diasah lagi, barulah dia menjadi pedang yang tajam. Seperti itu juga kita selaku santri, kita itu harus digembleng, kita tuh harus dipaksa. Untuk supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tak hanya kita nih yang memerlukan kesabaran, orang tua pun harus mempunyai yang namanya sabar. Nah, apalagi yang namanya orang tua, pasti dari SD anaknya selama 6 tahun di rumah terus, tiba-tiba anaknya masuk pesantren, pasti suasana rumah tuh seperti ada yang berbeda. Nah, untuk orang tua nih, untuk orang tua pesan saya adalah man sobaro zofiro. Nah, yang artinya barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Buat orang tua kalau bersabar maka beruntunglah mendapat anak-anak yang pintar, ganteng, soleh, dan soleha seperti kami dan saya terkhususnya. Seperti yang dikatakan oleh kawan kita, yaitu Aikal, jangan mentang-mentang duit orang tuanya banyak, setiap hari itu mau datang ngasih lauk ayam. Seperti yang dikatakan Aikal juga, irilah kami. Kami pun manusia juga, kami mempunyai rasa iri, ya.
Bu, Pak, Pak, tidur saya rasa nih. Kalau kata kiai kita nih, kalau misalnya santri sering balik itu, nanti ilmunya ketinggalan di jalan, tumpah. Ibaratkan lori bawa pasir, baru tuh pengemudi lorinya nggak sadar kalau lorinya itu bolong. Akhirnya sampai ke tempat tujuan, tengok-tengok pasirnya udah hilang. Nah, seperti itu juga kita selaku santri. Kalau misalnya kita sering balik, kita sering senang-senang, kita sering happy-happy, secara tak sadar nanti ilmu dan apa yang telah kita dapatkan di sini hilang atau lupa. Nah, oleh karena itu pesan saya pada hari ini, ayolah selaku santri ini kita sama-sama semangat dalam menuntut ilmu, dan khususnya pada orang tua juga harus memberi support atau semangat kepada anak-anaknya. Terkadang anak-anak santri ini mengeluh kepada orang tuanya itu bukan untuk supaya orang tuanya itu memberikan dia kemanjaan atau keenakan, bukan. Akan tetapi kadang santri ngeluh itu supaya orang tuanya itu memberi support, memberi semangat kepada santri-santrinya. Karena apa? Karena saya ngalamin sendiri, Bu, Pak. Di sini sabun habis, makan lauk sate, sayur tempe. Kadang pun nggak makan, Bu, kalau puasa. Terkadang saya ngeluh ke orang tua saya, tapi alhamdulillahnya orang tua kita, orang tua kita itu sama-sama ngerti untuk memberi support kepada anaknya. Dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu di sini selalu memberi support kepada anaknya yang sedang menuntut ilmu. Ya Bu, Pak, ini pesan saya nih. Karena di sini saya masih masih sama-sama belajar. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua maupun dari segi anak itu harus menasehati. Jika orang tuanya itu rindu sama anaknya kan, nak balik terus, anak jenguk terus, itu kita sebagai anak kan yang ingin soleh, yang ingin solehahkan kita. Jadi kita yang menasihati orang tua kita. Kita bilang kayak gini sama orang tua kita, Bu, kan kami di sini kan ingin belajar, ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi anak yang soleha. Jadi ibu tuh janganlah sering-sering jenguk kami, jangan sering-sering cari alasan untuk cara supaya kami itu dapat dijemput pulang tuh kayak mana, janganlah Bu. Soalnya itu semua tuh bisa mengganggu kefokusan kami dalam belajar di sini. Gitu kita tuh seharusnya sebagai anak menasihati ibu kita atau bapak kita. Tapi ini malah kebalikan. Orang tua kita ingin menjemput kita, anak tuh makin semangat tuh bantu cari alasan kayak mana biar dikasih balik. Nah, jadi nggak bolehlah bersifat seperti itu. Kita kalau belajar entar-entar tuh balik, itu tuh akan ketinggalan pelajaran yang awalnya itu tadi saya bilang di harakatun nafsiyah atau di pergerakan hati itu sudah bagus untuk menjadikan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh, ingin menjadikan anak yang solehah, itu sudah bagus, dan dibarengi dengan harakatul badan atau pergerakan badan. Dengan apa caranya? Seperti tadi yang saya bilang, yaitu memasukkan anak-anaknya itu ke pondok pesantren ini. Cuman sekali lagi saya bilang, suatu perbuatan yang bagus atau yang baik tapi tanpa adanya keikhlasan itu sama saja sia-sia. Terkadang dulu tuh pas saya masih kelas 8, itu biasa tuh pas setiap setelah sholat Jumat itu kadang kami langsung ke atas, kadang main-main di atas, makan di atas. Ini tidak, sejak kelas 9 ini anak kelas 7 baru masuk nih. Pas balik itu tuh pondok tuh penuh di situ tuh. Ada berapa pondok tuh? Ada 4, penuh semua tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua tuh datang di situ. Aduh, ini kan tidak menyalahkan untuk datang, tapi diusahakan tuh janganlah terlalu sering. Ini setiap Jumat bisa saya targetkan lah, setiap Jumat itu selalu datang terus.
Kadang pas dah sorenya tuh orang balik, pas kami ke atas itu kotor, bekas-bekas air tumpah, bekas-bekas nasi padang, bekas-bekas mie tiaw, semua itu ada di sini. Jadi kalau misalnya datang banyak-banyak kasih makanan kami semua nggak apa-apa lah. Ini datang di foto anaknya aja yang kasih. Jadi kalau gitu kan kita iri kami semua. Kami semua iri di sini. Dia makan enak, makan ayam, nasi padang, mie goreng, mie tiaw, kami apa? Tahu, tempe. Gitu membuat kami itu menjadi iri. Sehingga kami itu pun nanti kami nelpon pakai handphone siapa kan? Tak pakai handphone Ustaz kan? Mak nanti datang seminggu sekali lah mak sini mak. Itu mak si Idil mak. Maknya tuh datang seminggu sekali mak. Mentang-mentang bapak itu PLN kan, gaji kan besar. Itu setiap hari itu mak ayam goreng mak. Ayam bakar, nasi padang. Sedangkan kalau di rumah cuman teruk. Jadi kita itu sekali lagi kami ingatkan nggak boleh seperti itu. Pokoknya kunci untuk kita bersedekah itu cuma satu lah, diikhlaskan saja. Semoga dengan rasa keikhlasan itu, dengan tujuan yang kita niatkan sebelumnya itu bisa kecapaian. Tetapi kalau niat kita baik tetapi dengan rasa ketidakikhlasan, itu agak mustahil untuk mencapai hasil yang telah kita niatkan pada awalnya. Jamaah muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Pesan yang dapat saya sampaikan kali ini adalah kita sekarang sudah masuki bulan Sya'ban, yang artinya itu dalam kurun waktu sebentar lagi kita itu akan masuki bulan yang namanya itu bulan suci Ramadan. Jadi dalam waktu-waktu memasuki bulan suci Ramadan ini, marilah kita gunakan untuk meningkatkan semangat berbuat ibadah kita, semangat keikhlasan kita, karena dengan itu semua kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Misalnya nih, sebelumnya itu kita jenguk anak kita tuh kan seminggu sekali ya. Jadi jangan mentang-mentang Ramadan nanti makin teruk lagi nanti. Yang mbaknya tuh sebelumnya tuh seminggu sekali, ini nggak setiap hari. Kadang sore kasih makanan atau bukaan. Nanti sore datang kasih makanan. Itu Bapak Ahmad sore kayak gitu. Kadang setiap sore kan, mak, bawa tadi masak tempe. Ini tempe sambal nih. Kadang jadi kamu kayak gitu. Jadi nggak bolehlah seperti itu. Kita terus kita tingkatkan lagi semangat keikhlasan kita di sini. Lagipun kami di sini adalah membuat perbuatan yang tidak bermanfaat itu tidak ada. Kami di sini tuh cuma belajar, ngaji, dapatkan ilmu, dah itu aja dengan tujuan untuk meraih keberkahan. Dah cuma itu aja. Jadi untuk orang tua sekalian nggak ada yang perlu dikhawatirkan pada kami semua. Insya Allah kami pun ada juga waktunya balik untuk melepas rindu tuh. Ada juga kalau bahasa Melayu tuh ada. Jadi tak usahlah terlalu untuk sering-sering jemput kami itu, tak usah. Nanti nih saya kasih tahu nih. Ini perkiraan kalau tanggal 27, tanggal 28 nih balik nih. Tapi ingat ada syaratnya. Hafalan dulu. Jadi kalau misalnya kita itu asik balik terus, hafalan nggak penuh, kayak mana kita mau balik? Nanti semen pula kayak supri nanti. Ayah, semen ya, supri tak hafal. Gitu pula nanti. Baiklah, mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.